Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah seorang sahabat Nabi, dari suku Quraisy keturunan Fihr, ia bernama Amir, dan ayahnya bernama Abdullah ibn al-Jarrah, ia termasuk orang yang segera memeluk Islam. Ketika mendengar seruan Nabi, ia ikut serta dalam rombongan hijrah ke Abisinia, tetapi kembali ke Makkah. Ketika mendengar selentingan bahwa semua penduduk Makkah telah memeluk Islam, setelah itu, ia berhijrah ke Yatsrib bersama Nabi. Tiba di Yatsrib, Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibnu Mu'az al-Ansari al-Ausi al-Asyali. Ketika pecah perang Badar, Abu Ubaidah berdiri tegap di barisan Rasulullah, sementara ayahnya Abdullah ibn al-Jarrah berbaris di antara pasukan musyrik. Saat perang berkecamuk, meski Abu Ubaidah berupaya menghindar untuk bertemu sang ayah, tetapi mereka bertemu juga. Abu Ubaidah tampak ragu menghadapi ayahnya, tetapi akhirnya ia mengeraskan tekad dan merobohkan ayahnya. Setelah itu turunlah firman Allah, kami tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak ya, anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Dalam perang itu kaum muslim mendapatkan kemenangan yang gemilang atas pasukan musyrik. Abu Ubaidah termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Hari yang sangat berkesan baginya adalah ketika berlangsung perang Uhud, di saat Nabi terkena lemparan musuh yang menanggalkan giginya dan melukainya, sehingga darah mengalir dari wajahnya yang mulia. Beberapa serpihan baju zirah menancap di pipi Rasulullah. Abu Ubaidah segera menolong beliau dan mencoba mencabut serpihan besi itu satu persatu. Dengan susah payah, ia mencabut serpihan pertama dengan gigi depannya, hingga salah giginya tanggal, dan kemudian mencabut serpihan lain dengan giginya, hingga tanggal lagi salah satu gigi depannya. Karenanya, Abu Ubaidah kehilangan 2 gigi seri dalam peristiwa itu. Pada saat itulah Nabi menggelarinya dengan sebutan Amin al-Ummah, kepercayaan umat. Imam Muslim mencatat sebuah hadis dalam kitabnya yang diriwayatkan dari Abu Qolabah dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, bagi setiap umat ada orang kepercayaan, dan kepercayaan kita, wahai sekalian umat, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Diriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Sila ibnu Zufar dari Huzaifah bahwa sekelompok orang Najran menemui Nabi dan berkata, wahai Rasul, utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya. Nabi menjawab, aku pasti akan mengutus kepada kalian seorang laki-laki yang terpercaya, sangat terpercaya. Huzaifah dan para sahabat yang hadir saat itu berharap diri merekalah yang dimaksudkan oleh Nabi, tetapi ternyata beliau memilih Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai utusan. Umar ibn al-Khattab menuturkan, tak ada tugas yang paling kusukai dan kuharapkan saat itu selain tugas tersebut menjadi utusan Nabi. Aku sangat berharap mendapatkan tugas itu. Setelah itu Nabi menasihati dan berwasiat kepada Abu Ubaidah, pergilah bersama mereka, putuskanlah hukum di antara mereka dengan benar mengenai apa yang mereka perselisihkan. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Ia mendapat julukan Al-Qawi Al-Amin, yang kuat, yang terpercaya. Ketika terjadi perang Yarmuk, Khalifah Abu Bakar mengangkat Khalid ibn al-Walid sebagai panglima pasukan. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat, Umar ibn al-Khattab, yang menjadi khalifah berikutnya, mencopot Khalid ibn al-Walid dari jabatannya, dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima. Namun, Abu Ubaidah merahasiakan surat perintah dari khalifah, hingga peperangan usai, dan kaum muslim mendapat kemenangan atas tentara Romawi. Usai perang, ia menyerahkan surat perintah itu kepada Khalid. Setelah membacanya, Khalid berkata, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, Abu Ubaidah. Tapi, kenapa kau tidak langsung menyampaikan surat perintah ini kepadaku? Abu Ubaidah menjawab, aku tidak mau mengganggu konsentrasi pasukan. Kita tidak sedang berbicara tentang urusan dunia, dan bukan pula karena dunia kita berperang. Kita semua adalah saudara dalam agama Allah. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya, bahwa Khalifah Umar ibn al-Khattab mengunjungi Syam, sehingga para pembesar di sana, baik sipil maupun militer, datang menghadapnya. Khalifah Umar berkata, di mana saudaraku? Mereka bertanya, siapa? Abu Ubaidah. Ia akan segera menemuimu. Hisyam menuturkan bahwa, kemudian Abu Ubaidah datang, menunggangi unta, yang diikat dengan tali. Ia memberi salam kepada Khalifah dan berkata kepada hadirin, pergilah kalian, dan biarkan kami berdua. Kemudian ia berjalan bersama Khalifah menuju rumahnya. Ketika melihat kondisi rumah Abu Ubaidah, Umar sangat kaget. Ia tidak melihat barang berharga di dalamnya, ia hanya mendapati sebilah pedang, perisai, dan seekor hewan tunggangan, ditambatkan di luar rumah. Khalifah Umar berkata, ambillah sedikit harta untuk dirimu. Abu Ubaidah menjawab, wahai Amirul Mukminin, harta inilah yang membuat kita bisa enak tidur. Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa pada suatu hari, Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir dalam majelisnya, tentang keinginan mereka. Mereka pun satu persatu
menyampaikan keinginannya. Usai semua orang berkata, Umar berujar, aku ingin ruangan ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tidak lama setelah kunjungan Khalifah Umar, Abu Ubaidah menderita sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya dan memberinya ganjaran surga.